Selamat pagi. Ya, sekarang rencananya gue mau mendaki gunung pukul 10 lebih 10. Masih cukup pagi sih, cuacanya lumayan cerah. Ini gunung bisa dibilang gunung, bisa dibilang bukit ya. Tapi ini salah satu dataran tertinggi yang ada di daerah Cilegon. Nah, dan sekarang gue rencananya akan mengajak sepupu-sepupu gue nih. Buat pertama kalinya naik gunung pemula. Ayo, kenalan dulu, namanya siapa? Nama Rasya. Kenalan dulu dong. Namanya Naufal. Naufal. Nah, jadi gua rencananya berempat sama satu kameramen sepupu gua juga, Rijan. Oke, ikutin terus perjalanan kita kali ini. Jangan lupa nonton videonya sampai akhir ya. Ayo guys, ready? You ready? Yo! Gunung Legon Gede atau biasa dikenal dengan nama Gunung Gede Bojonegara. Gunung ini berada pada kawasan perbatasan antara wilayah Kabupaten Serang dan Cilegon, Banten. Memiliki ketinggian sekitar kurang lebih 600 mdpl, termasuk gunung yang tidak terlalu tinggi karena melihat letak posisinya yang ada di daerah pesisir pantai. Sampai ini, kita mau nitip motor dulu ya. Itu dia. Nah, kita udah sampai di ujung kampungnya ya. Ini tepatnya nama kampungnya kampung atau desa Semuranja. Jadi kita titip motor di sini. Sebenarnya bisa dari rumah tadi kalau trekking jalan kaki sekitar 20 menit sampai 30 menit. Jadi kita pilih opsi naik motor titip di rumah warga. Jadi dari sini kita tinggal trekking ke sana ke atas. Oke, ikutin terus. Yuk, let's go. Iya deh. Gue memilih jalur dari Desa Semuranja yang berada di Kecamatan Pulau Ampel, Kabupaten Serang. Jika biasanya gue mendaki gunung selama 2 hari 1 malam atau lebih, kali ini gue memutuskan untuk mendaki Tektok. Karena untuk trekking hanya membutuhkan waktu sekitar 6 jam saja, dari start naik sampai kembali turun. Trek yang akan dilalui cukup bervariatif. Kalian akan melewati trek berupa tanah, bebatuan, dan juga semak belukar. Di awal, kita akan melewati jalur berupa perkebunan warga. Beberapa warga di dekat sini sebagian bercocok tanam di sekitar kaki gunung. Dan hasil alam yang dihasilkan diantaranya berupa rempah-rempah, umbi-umbian, kacang tanah, jeruk, dan pisang. Jika berbicara tentang gunung ini, tidak lepas dari sejarah yang menyelimuti, terutama tentang penyebaran ajaran agama Islam di seluruh wilayah pesisir Banten, khususnya daerah Bojonegara. Bahkan, sebelum adanya agama Islam, pada masa kerajaan Sultan Hasanuddin Banten yang berdiri sekitar abad ke-16. Di puncak gunung ini terdapat sebuah pusara atau makam seorang pemuka agama pada zaman dulu, dan konon beliau adalah tokoh yang berperan penting atas meluasnya ajaran agama Islam di daerah ini. Mengutip dari salah satu sumber yang mengatakan bahwa beliau bernama Syarif Hizbullah, mempunyai julukan Syarif Kazib, memiliki gelar Ki Sanggabuana, dan dikenal dengan nama Raden Ireng. Konon, beliau merupakan sosok yang karismatik dengan perawakan mempunyai kumis yang menyambung ke janggutnya.
gemar memakai pakaian warna hitam dan membawa sebilah tongkat kemanapun beliau pergi. Beliau memiliki darah keturunan Tionghoa dan Uni Soviet. Syarif Hizbullah atau Syarif Kazib adalah anak dari ibu yang bernama Syarifah Halimah. Ibunya adalah putri dari Syekh Qodratullah, yaitu seorang penyair Islam terkenal di wilayah Legon Gede atau yang sekarang dikenal dengan Kota Cilegon, yang berasal dari negeri Champa, Tionghoa. Sedangkan ayahnya bernama Syekh Malik Israfil bin Syekh Shazili, berasal dari negeri Bukhara, wilayah Uni Soviet atau Asia Tengah. Negeri Bukhara sendiri merupakan tanah kelahiran dari salah satu tokoh Islam terkenal dan juga ahli hadis, yaitu Imam Al-Bukhari. Dikisahkan, Syarif Kazib atau Raden Ireng meneruskan syiar Islam dari ayahandanya di wilayah pegunungan juga pesisir Bojonegara sampai wafatnya beliau di Gunung Gede ini. Pada saat beliau wafat, anaknya yang bernama Syekh Jamaluddin yang melanjutkan syiar Islam di wilayah Pujut Salira dan Suralaya. Lalu, ketika Syekh Jamaluddin wafat, beliau dimakamkan di pesisir Tanjung Maraki atau sekarang dikenal dengan Pelabuhan Merak. Dahulu, sebelum berkembang pesatnya ajaran agama Islam yang disebarluaskan oleh Syarif Hizbullah atau Raden Ireng, di wilayah tersebut dulunya adalah menganut ajaran Hindu yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ki Gendeng Telagewangi. Semasa hidupnya, Syarif Hizbullah atau Raden Ireng berdakwah dari penjuru desa ke desa yang kala itu masyarakat belum mengenal agama Islam. Beliau berdakwah bersama anak serta para muridnya, bersosialisasi dan mengajar ilmu agama yang pada akhirnya dengan seiring berjalannya waktu, Islam dapat tumbuh dan berkembang di daerah tersebut dengan sangat pesat. Tidak hanya Raden Ireng saja, banyak tokoh-tokoh pemuka agama pada zaman Kesultanan Banten dulu yang bertebaran di sepanjang wilayah pesisir Bojonegara dengan tugas dan tujuan untuk menyiarkan ajaran agama Islam. Yang paling terkenal di daerah ini tentunya Syekh Muhammad Soleh. Beliau dimakamkan di Gunung Santri daerah Bojonegara. Dinamakan Gunung Santri karena menurut sejarah tak lepas atas dasar sosok beliau yang merupakan seorang santri dari Sunan Gunung Jati dan Sunan Ampel. Beliau mendapatkan tugas dari sang guru untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam ke salah satu penjuru Banten. Dan Gunung Santri sendiri menjadi objek wisata religi yang populer di kalangan peziarah seluruh Nusantara, bahkan hingga sekarang. Assalamualaikum. Sampai kita puncak. Sampai cuy. Pegal gak? Oh mati.
Seru. Ah! Ya, jadi gua udah sampai di puncak Gunung Gede Bojonegara. Dan gunung ini memang tidak sepopuler gunung-gunung lainnya yang ada di Banten ya, terutama di kalangan pendaki. Karena umumnya gunung ini biasa populer di kalangan para peziarah. Dan di belakang gua ini di dalamnya ada sebuah makam yang konon katanya pada zaman dulu di dalam ini makam dari salah satu syekh yang zaman dulu menyebarkan agama Islam di daerah Bojonegara, daerah Pulau Ampel dan sekitarnya. Jadi biasanya orang-orang yang mendaki ke sini hanya untuk berziarah di sini. Sini. Gimana? Gimana pertama kali naik gunung? Asik. Pegel kakinya. Gak kapok kan? Kapok. Nanti kita coba lagi. Jadi mereka ini pertama kali naik gunung ya itu gitu diklat lah. Oke, jadi segitu aja mungkin vlog gua kali ini. Tetap jaga dan melestarikan alam. Sampai bertemu lagi di vlog yang indah selanjutnya. Gue Ahlan, see you.